Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai penipuan komputer. Untuk itu, simak terus pembahasan yang akan kami sampaikan pada video kali ini ya. Jangan lupa nih teman-teman, buat siapin buku dan penanya buat catat materi kita. Selain catat di buku masing-masing, tolong dipahami juga ya materinya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau kenalan dulu nih anggota kelompok 6 yang terdiri dari 7 orang. Pasti teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan penipuan. Jadi, definisi dari penipuan itu sendiri adalah beberapa dan semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain. Suatu tindakan dikatakan curang jika ada: yang pertama, pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. Yang kedua, fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang ketiga adalah niatan untuk menipu. Yang keempat, kepercayaan yang dapat dibenarkan, di mana seseorang bergantung pada pernyataan palsu tentang suatu fakta untuk mengambil tindakan. Lalu yang kelima adalah pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan apa itu penipuan? Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai jenis penipuan. Yang pertama ada kriminal kerah putih atau white collar criminals. Para pelaku bisnis yang melakukan penipuan. Kejahatan kerah putih biasanya digunakan untuk menipu atau memperdaya, dan kejahatan mereka biasanya melibatkan pelanggaran kepercayaan atau keyakinan. Yang kedua ada korupsi atau perilaku tidak jujur yang seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Contohnya termasuk penyuapan dan persekongkolan tender. Yang ketiga ada penipuan investasi. Untuk mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan hanya sedikit atau tidak ada resiko. Contoh, skema Ponzi dan penipuan sekuritas. Yang terakhir, ada penipuan yang penting untuk bisnis adalah penyalahgunaan aset dan kecurangan pelaporan keuangan. Nah, itu tadi teman-teman, penipuan ternyata sangat merugikan banyak pihak ya. Dalam penipuan, pasti berkaitan dengan salah satunya penyalahgunaan aset, yakni pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Faktor yang sering menjadi penyebabnya adalah tidak adanya pengendalian internal dan kegagalan menjalankan pengendalian internal yang sudah ada. Nah, ada beberapa elemen dan karakteristik dari pelaku penyalahgunaan aset nih teman-teman. Yang pertama, menggunakan informasi yang penuh dengan tipu muslihat, licik, atau menyesatkan untuk melakukan penipuan. Yang kedua, menyembunyikan penipuan dengan memalsukan catatan atau informasi lainnya. Lalu, yang ketiga adalah menghabiskan uang yang didapat secara tidak benar. Ya, contohnya buat liburan ke luar negeri bersama keluarga, padahal itu bukan milik dia. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada kecurangan pelaporan keuangan. Tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Skema yang sering terjadi adalah menaikkan pendapatan fiktif, menahan pembukuan buku, menutup buku lebih awal, dan memperbesar persediaan. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan. SAS nomor 99 mensyaratkan auditor untuk yang pertama memahami penipuan, yang kedua mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko, yang ketiga mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. Selanjutnya pelaku penipuan. Siapa sajakah yang melakukan penipuan? Yang pertama ada karyawan yang berdedikasi,
terpercaya, dan pekerja keras. Mengapa mereka yang berdedikasi justru rawan korupsi? Mereka yang digoda oleh keadaan biasanya tertarik untuk melakukan kejahatan oleh sesama karyawan lainnya. Karyawan-karyawan sedemikian tergoda dengan sistem manajemen pengawasan yang memiliki banyak celah yang bisa disiasati. Saat mereka melihat betapa mudahnya mengakali sistem dan tidak tertangkap, mereka akan mengulangi pencurian atau penipuan terhadap perusahaan. Yang kedua ada karyawan biasa. Karyawan yang sedang ditekan oleh masalah-masalah kehidupan, khususnya dalam hal keuangan, merasa bahwa keadaan memaksa mereka untuk menipu atau mencuri dari perusahaan. Fraud, yaitu segitiga yang berisikan alasan yang menyebabkan seseorang melakukan penipuan, yang terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalitas. Yang pertama terdapat tekanan. Tekanan merupakan dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Lalu selanjutnya ada kesempatan. Kesempatan merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan yang tidak jujur dan mengubahnya menjadi keuntungan pribadi. Menyembunyikan penipuan dapat dilakukan dengan cara membebankan item yang dicuri ke akun beban, lapping atau menyembunyikan pencurian uang tunai dengan serangkaian penundaan dalam posting koleksi untuk piutang. Lalu ada check kiting, yaitu membuat kas dengan menggunakan jeda antara waktu cek didepositokan dengan waktu yang dicairkan di bank. Selanjutnya ada rasionalitas. Rasionalisasi yaitu alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku ilegal. Penipuan komputer. Penipuan komputer adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya, 1. Pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Yang kedua, ada pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Yang ketiga, memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. 1. Meningkatnya penipuan komputer. Alasan penipuan komputer meningkat dengan cepat. Yang pertama, karena tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, karena banyak contoh penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, banyak jaringan yang tidak aman. Yang keempat, situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. Klasifikasi penipuan komputer. Yang pertama, input penipuan, yaitu mengganti atau memasukkan input komputer. Yang kedua, penipuan prosesor, adalah penggunaan sistem yang tidak sah termasuk pencurian waktu layanan komputer. Yang ketiga, penipuan instruksi komputer, termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, dan menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah pula. Lalu yang keempat, ada penipuan data, diantaranya menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data. Yang kelima, output penipuan. Kecuali diamankan dengan benar, tampilan atau cetakan output dapat dicuri, disalin, atau disalahgunakan. Cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan komputer. Yang pertama, membuat penipuan agar tidak terjadi. Contohnya dengan meningkatkan integritas. Yang kedua, meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Contohnya dengan mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan metode pendeteksian. Contohnya dengan mengembangkan program penilaian resiko penipuan. Yang keempat, mengurangi kerugian penipuan dengan menjaga asuransi yang memadai. Oke, makasih buat kalian yang udah perhatiin presentasi kita. Selanjutnya, kita bakalan buka sesi tanya jawab buat kalian yang masih kurang paham mengenai konsep penipuan komputer. Any questions?